Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Daniel 2 ayat yang ke-49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Pemuda terbaik di tanah buangan. Saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada saudara. Kira-kira pernahkah saudara berdoa kepada Tuhan tentang pekerjaan saudara, minat, bakat, ataupun hobi saudara? Pernah atau tidak? Rasanya jarang di antara kita yang berdoa untuk hal seperti itu. Jarang sekali kita mendoakan minat, bakat, hobi, atau bahkan pekerjaan di mana kita ditempatkan Tuhan saat ini. Saudara-saudara, ketika Israel Selatan dikalahkan oleh bangsa adidaya, bangsa adikuasa saat itu, Babel. Babel kemudian mengangkut orang-orang terbaik, warga negara yang terbaik dari Israel Selatan, kemudian diangkut menuju tanah buangan di Babel. Dan saudara-saudara, ketika Babel mengangkut orang-orang dari Israel Selatan dibawa jauh ke Babel, terangkut juga Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Saudara-saudara, di Babel sebagai sebuah negara adikuasa, Babel membutuhkan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, kapasitas baik, berpenampilan menarik untuk membantu Raja Babel memimpin daerah-daerah jajahan dari bangsa Babel. Dan di sana Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego kemudian dipilih oleh Raja Babel untuk menjadi orang-orang kepercayaannya. Saudara, panggilan Tuhan kepada kita seringkali bukan dengan suara yang halus, bukan dengan suara yang merdu. Terkadang suara itu datang begitu keras. Bahkan terkadang panggilan Tuhan itu, Tuhan menunjukkan satu situasi di depan kita, situasi yang begitu buruk. Bahkan bukan hanya buruk, kadang-kadang situasi itu dibumbui dengan keterpaksaan dan penderitaan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka dibawa ke Babel, mereka dibawa sebagai orang-orang buangan. Tetapi di sana, mereka yang berasal dari kalangan bangsawan ini, kemudian mereka diajar bahasa Kasdim, bahasa orang Babel, untuk membantu Raja Babel, melayani Raja Babel dalam mengawasi atau memimpin negara-negara jajahan mereka. Dan atas permintaan dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya memimpin Raja Babel, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana. Saudara-saudara, awalnya Daniel tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan semua ini. Karena dia datang ke Babel, berada dalam penderitaan yang begitu hebat, mengalami begitu banyak kesedihan, keterpurukan, dan penderitaan. Mereka didatangkan ke Babel sebagai orang-orang buangan. Daniel yang berasal dari bangsawan, berasal dari orang-orang terpandang di Israel Selatan, kini dibawa ke Babel sebagai orang-orang buangan. Berbeda dengan Musa yang dibawa oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Daniel, Tuhan justru membawa dia, mempersiapkan dia menjadi pelayan Tuhan untuk mengendalikan dunia, justru di tempat, di negara di mana orang-orang tidak mengenal dia. Tetapi saudara, Daniel memiliki kehidupan doa yang baik. Dan akhirnya Daniel mengerti apa maksud dan rencana Tuhan terhadap dirinya. Saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, kita juga harus melayani Tuhan. Dan sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, kita harus memiliki hubungan doa yang baik dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intensif dengan Tuhan.
Dan ketika kita memiliki hubungan yang intensif dengan Tuhan, kita akan mengerti apa maksud rencana Tuhan di balik semua yang kita alami. Saudara-saudara, pagi ini tidak ada kebetulan. Bukan sesuatu yang kebetulan ketika Tuhan menempatkan saya dan saudara di dalam pekerjaan kita. Ketika Tuhan memberikan kepada kita minat, bakat, hobi, kemampuan ataupun kegemaran. Pagi ini saudara, milikilah kehidupan doa yang baik. Milikilah hubungan yang intensif dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mungkin saja kita akan mengerti bahwa di balik hobi kita, minat, bakat, dan kegemaran kita, ada rencana besar Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk saya dan saudara melakukannya sebagai kepanjangan tangan Tuhan, melakukan rencana Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibuang jauh ke Babel. Tapi Daniel yang memiliki hubungan intensif dengan doa, memiliki kehidupan doa yang baik dengan Tuhan. Daniel akhirnya mengerti maksud Tuhan di balik semua itu. Maksud Tuhan membawa mereka dibuang jauh ke Babel. Kiranya kami juga memiliki hubungan doa yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intensif dengan Engkau Tuhan, sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan ketika kami ada dalam pekerjaan kami, hobi kami, kegemaran kami, minat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.